Bintang Daud atau perisai Daud adalah lambang yang sudah sangat lumrah digunakan sebagai tanda jati diri Yahudi dan agama Yahudi. Lambang ini adalah sebuah heksagram, gabungan dua gambar segitiga sama sisi. Berbeda dari menorah, singa Yehuda, shofar, dan lulav, bintang Daud bukanlah semata-mata sebuah lambang khas Yahudi, meskipun memang telah digunakan sebagai kolofon khas Yahudi dalam buku-buku cetak semenjak abad ke-16. Pada abad ke-19, lambang ini mulai sering digunakan oleh paguyuban-paguyuban Yahudi di Eropa Timur dan akhirnya digunakan pula oleh paguyuban-paguyuban Yahudi di lingkungan permukiman, kampung Yahudi, kawasan yang boleh dihuni orang Yahudi. Faktor utama yang mendorong penggunaan lambang ini, menurut ilmuwan Gershom Scholem, adalah keinginan untuk memiliki tanda khusus yang melambangkan agama dan atau jati diri Yahudi, sebagaimana salib digunakan sebagai lambang agama dan jati diri Kristen. Lambang bintang Daud pertama kali digunakan oleh orang Yahudi ketika para pengikut Kabalah, aliran kebatinan Yahudi, mengambil gambar mohor Sulaiman dari khazanah sastra Arab abad pertengahan untuk digunakan sebagai azimat pelindung diri. Lambang ini juga digunakan sebagai ragam hias di gereja-gereja Kristen selama berabad-abad sebelum digunakan untuk pertama kalinya di sinagoge Yahudi. Penggunaan lambang ini secara resmi di kalangan paguyuban-paguyuban Yahudi sebelum abad ke-19 pada umumnya diketahui hanya terjadi di kawasan yang kini menjadi wilayah Republik Ceko, Austria, dan mungkin pula di beberapa daerah di kawasan selatan Jerman setelah mulai digunakan di Praha pada abad pertengahan. Bintang Daud digunakan sebagai lambang paguyuban Zionis sedunia dan di kemudian hari digunakan pula oleh paguyuban-paguyuban Yahudi lainnya setelah bintang Daud dipilih menjadi lambang utama pada bendera yang dikibarkan dalam penyelenggaraan Kongres Zionis pertama pada 1997. Menurut sejumlah sumber Yudais, bintang perisai Daud melambangkan angka 7, yaitu keenam ujungnya ditambah dengan pusatnya. Teks Yahudi tertua yang masih ada yang menyebutkannya adalah Eshkol HaKofer oleh seorang Karait bernama Judah Hadasi dari abad ke-12 Masehi. 7 nama malaikat mendahului mezuzah, Mikail, Gabriel, Dodyadal. Kiranya tetragramaton melindungi engkau. Demikian pula dengan tanda ini yang disebut perisai Daud diletakkan di samping nama masing-masing malaikat. Angka 7 mempunyai makna keagamaan dalam Yudaisme, Mis. 6 hari penciptaan ditambah dengan istirahat pada hari ke-7, 6 hari kerja ditambah sabat, ke-7 roh Allah, serta menorah di bait suci kuno, yang ke-7 lampu minyaknya diletakkan di atas ke-7 cabangnya, dan seterusnya. Mungkin bintang Daud akhirnya digunakan sebagai lambang standar di sinagoge karena susunannya memperlihatkan 3+3+1 sesuai dengan menorah bait suci yang merupakan lambang yang lebih tradisional untuk Yudaisme pada zaman dulu. Asal-usul yang pasti dari hubungan lambang ini dengan identitas Yahudi tidak diketahui. Beberapa teori dikemukakan. Menurut sebuah hipotesis, bintang Daud membentuk 2 dari 3 huruf dalam nama Daud. Dalam ejaan Ibrani, kata ini hanya mengandung 3 huruf. 2 diantaranya adalah D atau Dalet dalam bahasa Ibrani. Di zaman dulu, huruf ini ditulis dalam bentuk yang sangat mirip dengan segitiga, serupa dengan huruf Yunani delta, yang memiliki kemiripan bunyi dan posisi keempat dalam abjadnya masing-masing. Lambang ini mungkin mulanya merupakan sebuah perisai keluarga yang dibentuk dengan membalikkan dan menyandingkan 2 huruf yang paling penting dalam nama ini. Jika mendengar nama bintang Daud atau bintang David, yang terlintas di benak kebanyakan orang saat ini mungkin adalah Yahudi atau Zionis. Faktanya, simbol bintang tersebut saat ini memang dikenal sebagai salah satu representasi Israel, yang notabene adalah negara Yahudi. Namun, siapa sangka jika di masa lalu bintang Daud ternyata juga pernah dipakai di dalam dunia Islam. Menurut catatan sejarah, simbol bintang bersegi 6, heksagram, itu pernah dicantumkan dalam bendera dinasti Karaman yang menguasai wilayah selatan daratan Anatolia, Asia Kecil,
antara 1250 sampai 1487. Dinasti itu sendiri dikenal sebagai penganut agama Islam yang menjalankan tradisi mazhab Hanafi. Selain itu, bintang Daud juga pernah dijadikan sebagai simbol bendera dinasti Isfandyar yang menguasai bagian utara daratan Anatolia dari 1292 sampai 1461. Seperti halnya dinasti Karaman, dinasti Isfandyar juga dikenal sebagai kerajaan Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, Khaireddin Pasha alias Khairuddin Barbarossa yang menjabat sebagai petinggi militer Kesultanan Turki Utsmaniyah pada 1533 juga dikatakan pernah memakai logo bintang Daud di bendera perangnya. Khaireddin Pasha adalah seorang muslim berdarah Yunani yang dikenal sangat loyal kepada Sultan Sulaiman the Magnificent yang memerintah Utsmaniyah dari 1520 sampai 1566. Menurut laman Flags of the World (FOTB), bendera yang dimiliki Khaireddin Pasha tidak sekadar menampilkan bintang Daud, tetapi juga mencantumkan gambar pedang Zulfiqar, pedang milik Ali ibn Abi Thalib. Sementara di atas gambar pedang itu tertera kalimat Nashrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minina ya Muhammad, yang ditulis dalam abjad Arab. Bendera perang Khaireddin juga membubuhkan nama 4 sahabat Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Stephen F. Dale dalam buku The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids and Mughals menyebutkan penggunaan lambang bintang Daud memang sempat populer di kalangan masyarakat muslim pada zaman abad pertengahan, terutama di antara penganut mazhab Hanafi. Logo tersebut juga kerap ditemukan masjid-masjid yang dibangun pada masa Kesultanan Turki Utsmaniyah. Terakhir, bintang heksagram itu dikatakan juga sempat dipakai dalam bendera Maroko pada awal abad ke-19. Namun, sejak terbentuknya negara Israel pada 1948, logo tersebut secara global mulai diasosiasikan sebagai milik komunitas Yahudi semata. Mereka menggunakan identitas kami untuk memberontak Tuhan dan membuat permusuhan di antara Yahudi dan Islam. Begitulah cuplikan kalimat dari seorang rabi. Beredar sebuah video di Facebook yang tampilkan 3 orang rabi. Ketiga orang yang memakai setelan jas dan topi hitam hadir dalam program acara di sebuah studio stasiun TV. Dalam video, perwakilan rabi ungkap fakta mengejutkan soal Israel yang banyak orang belum ketahui. Di menit awal dalam video langsung ditegaskan seperti ini: Yahudi adalah suatu agama spiritual yang telah melayani Tuhan selama ribuan tahun yang lalu. Lalu sang rabi langsung memberi penegasan bedanya Yahudi dan Zionisme. Sedangkan Zionisme baru terbentuk ratusan tahun yang lalu. Zionisme baginya merupakan transformasi dari suatu agama menjadi sebuah paham nasionalis dan materialis. Tegasnya, Zionisme diciptakan oleh seorang yang tidak religius dan membenci agama. Pada momen ini, terlihat pembawa acara khusuk menyimak. Lalu sang rabi melanjutkan penuturannya. Sekelumit fakta mencengangkan tiba-tiba tersaji. Sang rabi mengungkapkan ternyata semula bukan Palestina yang bakal dijadikan negara oleh Zionis. Awalnya mereka hanya ingin mendirikan negara di Uganda, bukan Palestina. Bagi sang rabi, Zionis telah melecehkan orang Yahudi. Zionis telah mencuri simbol orang Yahudi, bintang Daud, untuk dijadikan negara Israel. Pembajakan Zionis atas bintang Daud dilakukan untuk mendapat legitimasi dan pengakuan keberadaannya. Setelah mendapat pengakuan, Zionis dalam wujud Israel melakukan sejumlah aksi teror dan tindakan intimidasi kepada para penentang. Mereka antisemitis. Ya, itulah kenyataannya. Sang rabi juga menyebut ternyata teman asli orang Yahudi adalah negara-negara yang menyelamatkan dari aksi keji Hitler. Teman-teman kami warga Yahudi asli adalah Turki dan negara-negara Muslim yang membantu kami keluar dari satu pulau ke pulau lain. Video tiba-tiba menampilkan cuplikan gambar yang unik. Terlihat simbol anti negara Israel nampak menggantung di leher ketiga rabi.
Penjelaskan dilanjutkan. Omong kosong bila negara Israel berdiri berlandaskan ajaran Yahudi. Mereka tidak mempunyai legitimasi untuk mendirikan sebuah negara. Sang Rabi menegaskan, mereka bertentangan dengan kitab Taurat. Konsep dasar bagi orang Yahudi untuk memiliki negara itu tegas dilarang dalam Taurat sejak penghancuran sinagog kami 2000 tahun yang lalu. Kami diberitahu Yang Maha Kuasa di dalam nubuat Raja Solomon, kami dilarang untuk memiliki sebuah negara, kerajaan, bahkan punya tanah tandus sendiri. Sang Rabi menambahkan legitimasi. Konsep ini telah dijalankan semua Yahudi di seluruh dunia selama ribuan tahun. Israel bagi Sang Rabi justru memunculkan banyak kemaksiatan. Mengatasnamakan Yahudi, mereka menyiksa penduduk Palestina, membunuh, mengusir, dan mencuri tanah dari warga Palestina. Semua berkontradiksi dengan apa yang diajarkan di Taurat. Padahal dalam ajaran dilarang membunuh dan mencuri. Kita harus meniru kasih sayang Tuhan. Sang Rabi menyebut Zionis yang kini berwujud Israel membajak identitas Yahudi. Mereka membuat keretakan antara Yahudi dan Islam yang berujung pertumpahan darah bagi penduduk Palestina dan juga kepada orang Yahudi. Sebelum Holocaust, kaum Yahudi di Eropa telah menanggung antisemitisme selama berabad-abad. Pemerintah dan gereja di seluruh Eropa memberlakukan serangkaian pembatasan terhadap orang Yahudi. Sebagai contoh, mereka melarang orang Yahudi memiliki tanah, membatasi tempat tinggal mereka, dan menentukan pekerjaan untuk mereka. Terkadang, orang Yahudi bahkan dipaksa untuk memakai tanda khusus yang membuat mereka terkucilkan secara sosial. Sejarah panjang pengucilan dan penindasan ini membuat banyak orang Yahudi berkesimpulan bahwa satu-satunya masa depan bagi kehidupan komunal Yahudi adalah pembentukan tanah air di tanah Israel, Palestina. Pada akhir abad ke-19, gerakan politik Yahudi baru yang disebut Zionisme dibentuk untuk mendukung tujuan ini. Gerakan Zionis ini semakin populer di Eropa setelah Perang Dunia I dengan munculnya gerakan dan kebijakan politik anti-Yahudi baru yang semakin memperparah penganiayaan. Selama Holocaust, Nazi, sekutu dan kolaboratornya membantai 6 juta orang Yahudi, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Mereka menghancurkan kehidupan Yahudi di Eropa yang sudah berabad-abad dan ribuan komunitas Yahudi. Setelah genosida ini, banyak dari penyintas Holocaust dan orang Yahudi lainnya yang menjadi sadar bahwa kaum Yahudi membutuhkan negara sendiri di mana mereka dapat hidup dengan aman dan mandiri. Dukungan terhadap Zionisme pun tumbuh di kalangan penyintas Holocaust, pemimpin internasional, dan berbagai pihak lainnya. Ketika negara Israel didirikan pada Mei 1948, banyak penyintas Holocaust yang menyambutnya sebagai tanah air di mana mereka tidak lagi menjadi minoritas yang rentan. Respons Yahudi terhadap antisemitisme dalam beberapa dekade sebelum Holocaust, sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, ada jenis antisemitisme baru yang berkembang di seluruh Eropa. Dalam periode ini, prasangka lama tentang orang Yahudi di kalangan umat Kristen bercampur dengan bentuk-bentuk kebencian rasial, nasional, dan etnis baru. Di banyak negara, para antisemit memanfaatkan persmasa untuk menyebarkan teori konspirasi antisemitik dan berbagai kebohongan lainnya tentang orang Yahudi. Mereka menyalakan api kebencian dan memanfaatkan ketakutan dan prasangka orang-orang. Gerakan politik baru melakukan kampanye dengan platform yang secara eksplisit anti-Yahudi. Sebagian besar gerakan nasionalis Eropa menggambarkan orang Yahudi sebagai orang asing yang tidak memiliki tempat. Di Kekaisaran Rusia, beberapa gelombang kerusuhan brutal dan mematikan, pogrom, menyasar komunitas Yahudi. Di seluruh Eropa, orang Yahudi berjuang untuk mencari cara terbaik dalam menghadapi antisemitisme, sambil tetap menjaga kehidupan komunal Yahudi yang dinamis. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit tentang cara menyeimbangkan tradisi keagamaan Yahudi dengan kehidupan modern. Mereka berdebat tentang apakah dan bagaimana orang Yahudi seharusnya berasimilasi atau memodernisasi diri.
mereka membahas bahasa yang seharusnya digunakan orang Yahudi sebagai tanda identitas. Mengingat kemiskinan dan ancaman kekerasan yang semakin meluas di Eropa, ada yang berpendapat bahwa imigrasi ke Amerika Serikat atau tempat lain adalah opsi terbaik. Dalam konteks ini, Zionisme modern pun didirikan. Gerakan politik ini mendukung pembentukan negara Yahudi otonom di Israel. Nama Zion berasal dari Alkitab Ibrani sebagai nama untuk Israel. Zionisme modern dibangun atas dasar sejarah Yahudi selama berabad-abad di tanah Israel, Palestina, tempat yang telah didiami oleh orang Yahudi secara berkesinambungan selama lebih dari 4.000 tahun. Tanah Israel, Palestina, selalu menjadi fokus sentral dalam agama Yahudi dan Alkitab Ibrani. Oleh karena itu, Zionisme merupakan gabungan antara tradisi lama dan baru. Zionisme lahir dari ikatan religius dan sejarah kuno antara orang Yahudi dan tanah Israel, Palestina. Namun, Zionisme juga merupakan gerakan politik modern. Zionisme merupakan respons terhadap meningkatnya antisemitisme dan terinspirasi sebagian oleh ide dan konsep yang marak di Eropa pada penghujung abad ke-19, termasuk nasionalisme berdasarkan etnisitas. Theodor Herzl dan Kongres Zionis pertama. Gerakan Zionis modern didirikan pada akhir abad ke-19 oleh Theodor Herzl. Herzl adalah seorang pengacara dan jurnalis Yahudi dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Dia merasakan langsung bagaimana maraknya antisemitisme di Eropa. Hal ini menginspirasinya untuk mendirikan gerakan Zionis. Sebagai koresponden asing untuk surat kabar terkemuka di Wina, Herzl meliput skandal Dreyfus yang antisemitik di Paris pada tahun 1994. Alfred Dreyfus adalah seorang perwira militer Yahudi Prancis. Dia menjadi sasaran prasangka anti-Yahudi dan secara tidak adil dinyatakan bersalah atas pengkhianatan. Sidang ini memperkuat kebohongan yang menggambarkan orang Yahudi sebagai pihak luar yang penuh tipu daya. Pada tahun 1897, Herzl juga menyaksikan politikus anti-Yahudi yang vokal, Karl Lueger, menjadi wali kota Wina. Herzl berpendapat bahwa kaum Yahudi harus membentuk negara mereka sendiri yang otonom dan dengan pemerintahan sendiri. Dia meyakini bahwa orang Yahudi seharusnya kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu Israel, Palestina, daripada tetap menjadi minoritas yang rentan di Eropa. Pada tahun 1897, Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama. Selama pertemuan ini, para peserta berjanji untuk memastikan sebuah tanah air yang diakui secara publik dan dijamin secara hukum bagi bangsa Yahudi di tanah Israel, Palestina. Pada saat itu, wilayah ini merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Umumnya, wilayah ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai Palestine, Palestina. Suatu versi yang diadaptasi ke dalam bahasa Inggris untuk nama wilayah tersebut yang berasal dari zaman kuno dan Bizantium. Herzl dan yang lainnya berharap untuk mendapatkan dukungan untuk Zionisme dari pemimpin internasional, termasuk pihak berwenang dari Kesultanan Utsmaniyah. Ratusan ribu orang Yahudi di seluruh Eropa dan di luar kawasan tersebut menjadi aktivis Zionis yang ingin melakukan persiapan untuk kehidupan di Israel, Palestina. Gerakan Zionis ini menganjurkan agar orang Yahudi berbicara dalam bahasa Ibrani dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kelompok-kelompok Zionis mendirikan sekolah-sekolah dan surat kabar berbahasa Ibrani. Kelompok pemuda dan organisasi olahraga Zionis menjadi populer di seluruh Eropa. Gerakan Zionis mendorong orang Yahudi untuk melatih diri sebagai pekerja pertanian dan mempelajari keterampilan yang akan berguna di rumah masa depan mereka.